Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Silvina Rahmawati dengan NIM 1120152 dari kelas HKID. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, langsung saja ke pembahasan kita yang pertama. Nah, pembahasan kita yang pertama kali ini yaitu mengenai tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, bentuk sanksinya ini meliputi ada pidana mati atau hukuman salib, kemudian ada dera, ada potong tangan atau potong kaki, dan pengasingan atau pembuangan. Untuk pengasingan dan pembuangan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada juga sanksi religius, seperti memerdekakan budak atau puasa kafaroh. Untuk bentuk sanksi dari tindak pidana hudud ini dikelompokkan menjadi 5 jenis pidana. Yang pertama ada pidana atas jiwa. Pidana atas jiwa ini berupa pidana bunuh dengan pedang, pidana mati dengan penyalipan atau salib, dan pidana mati dengan perajaman atau biasa kita kenal dengan rajam. Yang kedua ada pidana atas anggota badan. Pidana ini berupa pidana potong tangan dan kaki, kemudian ada pidana cambuk atau dera, kemudian ada pidana pemukulan atau pidana penamparan dengan tangan, dan ada juga pidana pemukulan dengan menggunakan tongkat. Yang ketiga ada pidana atas harta kekayaan, dan yang keempat itu ada pidana atas kemerdekaan berupa pidana pembuangan dan pengusiran, dan ada juga pidana penahanan atau pidana penjara. Dan yang kelima itu ada bentuk sanksi yang terakhir seperti kewajiban puasa atau kafaroh. Tindak pidana dalam kategori hudud ini meliputi tindak pidana zina. Dasar hukum dari zina ini bisa kita lihat dari Quran Surat An-Nur ayat 2, An-Nisa ayat 15, dan sebagainya. Sanksi hukum dari pidana zina ini meliputi jika zina ghairu muhson maka dijilid atau cambuk sebanyak 100 kali, dan untuk zina muhson itu dirajam sampai meninggal. Kemudian yang kedua ada tindak pidana al-qadhfu atau tuduhan palsu berbuat zina. Nah, tuduhan palsu berbuat zina ini dasar hukumnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 4, 13, dan lain-lain. Sanksi hukumnya yaitu 80 kali dera. Kemudian yang ketiga yaitu murtad atau riddah. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah balik dan berakal. Nah, untuk menanggapi tindakan ini, hendaknya diajak kembali kepada Islam hingga 3 kali disertai peringatan terlebih dahulu. Namun, jika mereka ini kembali, maka akan diterima dan tidak terkena sanksi. Namun, jika mereka ini menolak, maka akan dibunuh. Kemudian yang keempat ada tindak pidana pencurian. Pencurian ini yaitu mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Bisa kita lihat dasar hukumnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Dan untuk sanksi hukumnya berupa potong tangan atau kaki. Dengan syarat yaitu yang pertama, nilai harta yang dicuri itu sudah mencapai 1 nisab. Kemudian barang curian dapat diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga itu ada barang atau uang yang dicuri itu bukan milik Baitul Mal. Kemudian pencuri itu usianya sudah dewasa. Yang kelima itu perbuatan dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Kemudian ada pencurian itu dilakukan tidak dalam kondisi krisis ekonomi. Dan juga pencuri itu mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya, masih banyak. Dan untuk ketentuan potong tangan dari tindak pidana pencurian ini yaitu jika pencurian ini dilakukan pertama kali, maka yang dipotong itu adalah tangan sebelah kiri. Jika
ia mencuri untuk kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki sebelah kanannya. Jika masih mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kanannya. Kemudian jika keempat kalinya ia mencuri, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Dan jika kelima kalinya, maka ia harus dijatuhkan pidana mati. Kemudian tindak pidana yang kelima yaitu peminum khamar. Dasar hukumnya bisa kita lihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dikatakan bahwa jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian bisa kita lihat juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Bahwa meminum khamar itu sama dengan perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu memperoleh keberuntungan. Nah, untuk pelaku dari peminum khamar ini, sanksi hukumnya adalah deras banyak 40 kali sampai 80 kali. Kemudian yang keenam ada pemberontakan atau al-bagyu. Pemberontakan yaitu mereka yang memberontak terhadap negara dan menampakkan perlawanannya melalui senjata dan juga mengumumkan perang terhadap daulah Islamiyah. Yang ketujuh itu ada perampokan. Perampokan ini dasar hukumnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 dan juga Quran Surat Al-Ma'idah ayat 34. Sanksi hukum dari pelaku perampokan ini adalah dibunuh atau disalib, kemudian dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Selanjutnya yaitu mengenai tindak pidana kisos atau diat. Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius jika dibandingkan dengan tindakan yang pertama yaitu tindakan hudud tadi. Namun, tindakan ini lebih berat daripada taksir. Nah, dalam hukum pidana modern, tindakan ini dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Bentuk dari pembunuhan. Yang pertama itu ada pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja yaitu seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dan dapat mengakibatkan terbunuhnya orang lain tersebut. Nah, sanksi hukum dari pembunuhan ini yaitu dibunuh atau wajib dijatuhkan kisos bagi pelakunya. Namun jika wali dari orang yang terbunuh itu memaafkan, maka pengampunannya ini diganti dengan diat. Nah, untuk diatnya itu berupa 100 ekor unta dengan terdiri dari 30 unta dewasa, 30 unta muda, dan 40 unta yang sedang bunting. Kemudian yang kedua itu ada pembunuhan mirip disengaja. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan, akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Namun kadang-kadang maksudnya hanya untuk menyiksa atau memberi pelajaran, tapi melampaui batasnya. Nah, bisa saja dalam pembunuhan ini ia sengaja memukulnya, tapi tidak sengaja membunuhnya. Dan untuk pelakunya dalam tindakan pidana ini, dalam tindak pembunuhan ini pelakunya tidak dibunuh, tapi diatnya itu berupa 100 ekor unta, yaitu 40 ekor unta itu diantaranya adalah unta yang sedang bunting. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan tidak sengaja. Nah, pembunuhan tidak sengaja ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut yang akhirnya membunuhnya. Sanksi dari tindakan ini yaitu 100 ekor diat dengan 100 ekor unta dan kafarat dengan membebaskan budak. Namun jika tidak dijumpai budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua yaitu pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbi, tetapi ternyata ia muslim namun menyembunyikan keislamannya. Sanksi dari pembunuhan ini yaitu kafarat saja dan tidak wajib membayar diat. Kemudian jenis pembunuhan yang keempat yaitu pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan.
pembunuhannya terjadi karena ketidaksengajaan ini adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Nah, untuk sanksi dari jenis pembunuhan ini yaitu membayar diat 100 ekor unta dan wajib membayar kafarat dengan membebaskan budak. Namun jika ia tidak membebaskan budak, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Untuk pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk pidana kisos atau diat. Yang pertama ada pidana mati, kisos atas jiwa, kemudian ada pidana perlukaan fisik atau anggota badan lainnya atau biasa dikenal dengan kisos atas badan, dan pidana denda atas jiwa atau diat atas jiwa, kemudian ada pidana denda atas perlukaan atau diat perlukaan. Selanjutnya diat itu ada 2 macam. Yang pertama diat berat. Diat berat ini yakni 100 ekor unta dengan 40 ekor unta diantaranya itu bunting. Diambil dari kasus pembunuhan disengaja dan juga diambil dari kasus pembunuhan mirip disengaja. Yang kedua yaitu diat yang tidak berat, yakni 100 ekor unta saja. Diambil dari pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Untuk unta di dalam diat merupakan dasar diat. Jadi ia tidak bisa dikonversikan ke dalam sesuatu benda yang lain. Untuk diat uang itu diukur dengan emas sebanyak 1000 dinar dan perak sebanyak 12.000 dirham. Nah, dinar syar'i ini setara dengan 4,25 kg atau 4.250 gram emas. Dirham syar'i setara dengan 2.975 gram perak atau setara dengan 35.700 gram perak. Nah, untuk pihak yang wajib membayar diat ini, yang pertama yaitu untuk kasus pembunuhan sengaja. Untuk kasus pembunuhan disengaja itu diambil dari harta pembunuh. Kemudian untuk pembunuhan mirip disengaja, tidak disengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, maka diatnya itu dibebankan atas akilah. Jadi akilah saja yang membayar diatnya. Akilah laki-laki adalah keluarga dari pihak laki-laki, saudara-saudaranya, paman-pamannya, anak-anak pamannya, sampai kakek. Kemudian mulai dengan sepupunya ke bawah. Untuk diat terhadap janin itu yaitu membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Namun jika ia tidak mendapatkan budak, maka diatnya diganti dengan 10 ekor unta. Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Nah, konsep reformasi dalam Islam ini identik dengan islah. Islah ini yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Nah, kata islah ini berasal dari kata aslaha yuslihu islah yang berarti lawan daripada kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran, istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk. Kemudian masalah-masalah hukum yang perlu direformasikan atau diperbarui adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu manhaj ilaih. Manhaj ilaih ini baik tentang akidah, syariah, ataupun akhlak. Kemudian positifikasi syariah atau hukum Islam di Indonesia itu meliputi perkawinan dan kewarisan, kemudian pengelolaan zakat dan wakaf, kemudian juga ada penyelenggaraan haji. Selanjutnya
yaitu dalam positifikasi hukum Islam itu ada 3 faktor penting yang berpengaruh sebagai peluang dan tantangan, yaitu faktor politik, faktor filosofis, dan juga faktor sosiologis. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum dan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.